Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok visualisasi data akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu cross filtering tentang global landscape of cybersecurity threats pada tahun 2015 hingga 2024. Next. Nah, jadi di sini kami ada 5 anggota kelompok. Yang pertama ada Rosanur Aliana Sawafi dengan NIM 2311110008. Dua ada Muhammad Rendi Prasetya dengan NIM 2311110015 atau 15. Tiga ada Chelsea Deo dengan NIM 2311110016. Empat ada Anggun Dewanti dengan NIM 2311110022. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Adelia Rahmawasita dengan NIM 2311110051. Next. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu nih secara singkat apa itu dashboard dashboard cross filtering. Nah, dashboard Global Landscape of Cybersecurity Threats tahun 2015 hingga 2024 ini menyajikan visual interaktif tentang tren serangan cyber global, menyoroti jenis serangan utama, kerugian per negara, dan respons tiap industri. Dengan menggunakan fitur cross filtering, pengguna dapat mengeksplorasi dampak serangan secara lebih mendalam. Next. Nah, kalau tadi itu menunjukkan isi dari dashboardnya, di sini kita akan menunjukkan apa saja atribut yang ada di dalamnya. Pertama ada country, ini berisi tentang negara tempat insiden keamanan cyber terjadi. Kemudian ada year, itu adalah tahun terjadinya insidennya pada rentang 2015 hingga 2024. Ketiga ada attack type, ini jenis serangan cybernya seperti apa, apakah phishing, malware, atau ransomware dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat ada target industri. Di sini adalah sektor atau industri yang menjadi target dari serangan tadi. Kemudian yang kelima ada financial loss, yaitu kerugian finansial akibat serangan cyber yang terjadi. Ini kita menggunakan satuan juta dolar Amerika Serikat. Next. Yang keenam ada number of affected users, yaitu pengguna yang terdampak atau terserang dari cyber itu tadi. Ketujuh ada attack source. Di sini sumber asal serangannya dari mana? Bisa berupa aktor negara, peretas individu, dan dalam negeri atau luar negeri. Kemudian yang kedelapan ada security vulnerability type. Ini jenis kelemahan sistem yang dieksploitasi. Contohnya bisa berupa leak passwordnya atau misconfig dan lain-lainnya. Kemudian yang kesembilan ada defense mechanism use-nya. Di sini berisi tentang mekanisme pertahanan yang digunakan, bisa berupa firewall, antivirus, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada incident resolution time. Ini lama waktu atau jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan insiden. Ini kita menggunakan satuan jam. Next. Oke, baik. Selanjutnya untuk insight akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Silakan. oke, terima kasih. Selanjutnya, insight dari visualisasi yang kami buat. Jadi itu ada serangan fiber atau serangan fiber yang terus meningkat. Jadi dari tahun ke tahun itu terus meningkat dari sisi frekuensi ataupun dampaknya. Nah, nah dari serangan fiber tersebut ada tipenya nih. Yang umum itu lebih lebih umum itu tuh paling merugikan secara finansial. Jadi beberapa negara dan industri mengalami dampak yang lebih jauh berat dibanding lainnya. Next. Oke, kita masuk ke bab langkah pembuatan. Oke, next. Nah, eh, di bagian pertama ini ada map Global Financial Loss by Country. Jadi tujuannya ini untuk menunjukkan kerugian finansial akibat serangan fiber per negara yang sebelumnya aku jelasin. Nah, gimana sih cara pembuatannya? Nah, langkah pertama, buat sheet baru yang bernama Map Financial Loss. Di bagian drag country,
terus drag country ke canvas, W otomatis akan membuat peta. Jadi setelah di drag country-nya itu langsung otomatis W-nya. Nah, setelah itu drag financial loss in million dollar ke color, eh ya ke color. Selanjutnya pilih diverging color. Nah, contohnya ini kayak karena ini finansial ya, rata-ratanya itu kalau merah itu biasanya tinggi, terus birunya itu rendah, kayak grafik gitu. Selanjutnya itu aktifkan label dan top lip jika diperlukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas tempat dan waktunya. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk cara kita membuat line chart daripada visualisasi visualisasi yang telah kita lakukan. Untuk line chart sendiri, yaitu kita mengambil yearly trend by country, yang kita bertujuan untuk menunjukkan tren pengguna yang terdampak di setiap negara dari tahun ke tahun. Rincian daripada langkah pembuatan itu sendiri, yaitu bisa mulai dari membuat sheet baru yang diberi nama trend by country. Kemudian drag year ke column, kemudian drag number of affected users ke rows, selanjutnya drag country ke color, sehingga agar tiap negara punya garis yang berbeda. Kemudian langkah terakhir yaitu tambahkan tooltip agar insight tiap titik datanya itu. Bisa di next. Selanjutnya, kita juga membutuh berdasarkan attack type di jenis serangan. Nah, gimana sih cara kita membuatnya? Yaitu langkah pembuatannya adalah pertama-tama kita membuat sheet baru, kemudian kita beri nama attack type distribution. Selanjutnya, bisa di drag attack type-nya ke color, kemudian drag number of affected users ke angle. Selanjutnya, kita ubah mark type menjadi pie di marks dan di marks dropdown. Selanjutnya, kita bisa klik label centang di show mark labels. Kemudian, klik kanan quick table calculations, percent of total untuk menampilkan persenannya. Dan kemudian, langkah terakhirnya ya adalah drag juga hasil persenannya itu ke label. Jika perlu, ubah formatnya menjadi persen. Untuk selanjutnya, Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan untuk langkah selanjutnya, yaitu membuat bar chart financial losses desk type cyber defense. Jadi tujuannya untuk menunjukkan efektivitas relatif dari berbagai mekanisme pertahanan cyber, seperti antivirus, VPN, firewall, dan lain-lain, berdasarkan jumlah pengguna yang masih terdampak. Jadi langkah perbuatan pertama yaitu kita bikin sheet baru, terus kita beri nama cyber defense impact, kemudian kita drag defense mechanism used ke rows, kemudian drag number of affected users ke columns, kemudian tambahkan country detail, itu optional per negara, kemudian drag incident resolution time ke color, kemudian gunakan skema warna diverging, merah ke biru, kemudian klik label, centang, show marks labels. Kemudian langkah terakhir itu show bar secara descending berdasarkan jumlah terdampak. Next. Kemudian di sini ada three maps resolution time by industry. Jadi tujuannya untuk menunjukkan rata-rata waktu penyelesaian insiden keamanan cyber di tiap industri sebagai indikasi efektivitas pertahanan cyber. Jadi langkah-langkahnya itu ya pertama, buat sheet baru, beri nama resolution time by industry, kemudian ubah judul sheet menjadi financial losses desk type cyber defense,
kemudian drag target industry ke rows, kemudian break incident resolution time ke columns, klik kanan, measure dan average, kemudian ubah mark menjadi bar, dan klik icon sort secara descending berdasarkan average incident resolution time, kemudian aktifkan label, klik tab marks, label, centang, dan show marks labels. Kemudian tambahkan warna berdasarkan nilai, yaitu drag average incident resolution time ke color, kemudian pilih warna gradient biru ke merah. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Dio. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian interpretasi dari dashboardnya sendiri. Di sini saya akan masuk ke dalam tampilan dari dashboard yang sudah kami buat. Baik, oke. Di sini bisa kita lihat bahwasanya kami membuat dashboard yaitu tentang Global Landscape of Cybersecurity Threats 2015 until 2024. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya dalam dashboard di sini ada berbagai macam chart, yaitu ada map chart, ada line chart, kemudian ada bar chart di sini, terus kemudian ada tree maps dan bubble chart. Dan bisa kita lihat juga bahwasanya di samping kanan ini kita bisa melihat uh, legend dari masing-masing informasi yang dimuat dari dashboard ini. Kita bisa lihat yaitu tentang country, yaitu ada Australia, Brasil, China, dan masing-masing keterangan warnanya. Kemudian ada tertib dan lain-lain. Oke, jadi dalam dashboard yang sudah kami buat di sini menggunakan tools Tableau, kita sudah menggunakan cross filtering. Jadi bisa kita lihat bahwasanya nah, di sini dalam map chart bisa kita lihat bahwasanya di sini ada berbagai negara, ada Rusia, ada China, ada Australia. Nah, misalkan kita memilih Rusia di sini, oke. Nah, nanti otomatis chart-chart yang lain juga pastinya akan mengikuti permintaan dari eh, masing-masing user ketika memasukkan inputannya. Misalkan kita pilih China. Nah, otomatis chart yang lain seperti line chart, bar chart, tree maps, bahkan bubble chart juga akan mengikuti. Oke, nah ini dari negara USA sendiri, ada negara Brasil. Oke, di sini saya akan membaca dari contohnya saya menggunakan negara Brasil di sini. Oke, ini ada Global Financial Impact of Cybersecurity Threats. Di sini bisa kita lihat bahwasanya negara Brasil sendiri total kerugian atau financial loss dalam miliar US dollar di sini bahwasanya berhasil mencapai kerugian sebesar 15.783 US dollar dalam miliar dan kita bisa lihat juga bahwasanya user yang terdampak dari cybersecurity threats ini yaitu sebanyak 168.806.980. Ini cukup banyak ya. Nah, bisa kita lihat juga bahwasanya trend by country. Jadi kita bisa lihat di tahun mana saja sih eh, banyak user yang terdampak dan user yang eh, ya bisa kita lihat bahwasanya user yang terdampak di sini kita bisa lihat bahwasanya tahun yang paling tertinggi yaitu tahun 2023 yaitu sebanyak 6.134.874 user yang terdampak dari kejahatan cyber sendiri. Nah, kemudian ada cyber defense mechanism. Itu bahwasanya kira-kira Brazil ini menggunakan mekanisme apa sih untuk mendefense dari serangan cyber security threats ini. Bisa kita lihat bahwasanya ada metode encryption yang dimana merupakan salah satu metode paling tertinggi yang bahwasanya uh, dapat kita artikan yang sering digunakan oleh negara Brasil yaitu dengan metode encryption untuk mendefense dari cyber security threat sendiri. Kemudian disusul dengan AI-based detection, firewall, VPN, dan yang terakhir yaitu antivirus. Kemudian adalah resolution time by industry. Jadi kita bisa lihat bahwasanya industri-industri apa saja sih yang terdampak dari cyber security
cyber security threats ini sendiri. Kita bisa lihat bahwasanya berbagai macam industri yang terdampak ada retail, education, healthcare, ada IT, bahkan banking. Dan dapat kita lihat juga bahwasanya di education misalkan. Nah, untuk education sendiri eh, banyaknya sektor tersebut untuk menyelesaikan problem dari cyber security threats ini, kita bisa lihat bahwasanya waktu yang dihabiskan yaitu sebesar 1.893 jam untuk menyelesaikan dari masalah cyber security threats. Kemudian misalkan di sini ada retail yaitu sebanyak 1.528, ada healthcare sebanyak 1.856 jam untuk menyelesaikan dari masalah cyber security threats-nya sendiri. Oke, kemudian kita masuk ke attack type distribution. Jadi jenis serangan apa saja sih yang eh, mengenai negara Brasil sendiri? Oke, berikutnya kita bisa lihat bahwasanya jenis serangan-serangannya itu ada phishing, DDoS, malware, dan SQL injection. Dan bisa kita lihat di sini bahwasanya bentuk serangan yang paling terbesar yaitu SQL injection, kemudian diikuti oleh DDoS, kemudian diikuti oleh malware, dan yang terakhir phishing. Ini mungkin empat yang terbesar. Sedangkan serangan-serangan lain seperti ransomware, man in the middle itu serangan-serangan yang eh, tetap ada tapi tidak lebih besar dari DDoS, SQL injection, malware, dan phishing. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint. Oke, berikutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi teman-teman, dashboard ini menunjukkan bahwa serangan cyber seperti phishing dan malware mendominasi secara global. Dengan kerugian finansial yang tinggi di beberapa negara dan industri, kemudian waktu penyelesaian insiden bervariasi antar sektor, menandakan perlunya peningkatan respon keamanan. Adanya cross-filtering juga membantu mengungkapkan pola dan dampak yang lebih spesifik dari setiap jenis ancaman cybersecurity tersebut. Baik, mungkin itu kesimpulannya dan saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah mempresentasikan dari cross filtering pada kesempatan kali ini. Demikian presentasi yang kami sampaikan terkait Global Landscape of Cybersecurity Threats, yaitu serangan atau tantangan keamanan cyber di dunia pada rentang tahun 2015 hingga 2024. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda semua, serta kesempatan yang diberikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta insight baru bagi kita semua. Saya sebagai moderator mewakili rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di kesempatan lainnya.